Baik, itu nanti menjadi bahan diskusi dan mungkin perenungan ke depan. Selanjutnya, Pak Ide Bagus Manobawo, 20 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ide Bagus Manobawo. Silakan, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama kita mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama kita mengucapkan salam hormat Dityang kepada ketiga penglingsir Dityang kekiwentan Pak Prof Bandam, kedalar Pak Prof Rai, kedalar wentan Tuaji, Oke Granoke, sana sampun kathah pisan saking nuni mepice ring sikian Dityang. Terus terang Dityang berada dalam forum niki Dityang merasa kecil. Karena Dityang iki sebenarnya menggantikan Tetua Dityang Gusti Ngurah Agus Susana santukan ring kewentenan mungkin wonten Kopi Ambang. Guna iki Dityang matur ring Ketua LP2M PP Dwene puniki Dityang aturan suksema pisan untuk galah ring Dityang. Baiklah, pada kesempatan kali ini Dityang mencoba akan mengulas sedikit tentang bagaimana transformasi ajaran yang terdapat di dalam lontar Prakempe dan juga Aji Gurnite. Sebagaimana tadi Prof. Bandam telah menyampaikan secara panjang tentang keberadaan daripada Prakempe ini sendiri. Terus terang Dityang ini bukan seorang komposer, Dityang juga tidak bisa menggamel gitu. Tetapi saya di sini mencoba menghubungkan bagaimana sih sebenarnya keberadaan daripada Prakempe ini kita hubungkan dalam kehidupan sosial di masyarakat, terutama di dalam berkesenian. Satu hal yang menarik yang Dityang lihat di dalam Prakempe itu adalah tentang adanya suatu sistem etika. Sistem etika di mana di dalam Prakempe disebutkan ada kata tabuh yang berasal dari kata tate dan buh. Di mana tate tersebut yang memiliki pengertian yaitu prawerti, bagaimana sebenarnya kita bertingkah laku, khususnya bagi kita masyarakat di Bali, menghormati keberadaan daripada instrumen gamelan. Karena di dalam hal ini, dalam Prakempe itu sendiri, dari awal telah diceritakan bagaimana Prakempe itu adalah merupakan bagaimana Sang Hyang Tiga Wisesa menciptakan bumi beserta suara-suara yang ada pada bumi ini. Gitu. Artinya di sini hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos kental sekali dibicarakan di dalam Prakempe itu sendiri. Sehingga ketika kita mempelajari isi daripada Prakempe, khususnya bagi mereka yang memang menggandrungi seni tabuh itu sendiri, ada suatu sistem etik yang memang diajarkan di dalam Prakempe itu. Yang pertama itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang dari kata tetabuhan. Kita sering mendengar ada kata tabuh. Sebenarnya di sana adalah sebuah etika sebenarnya. Bagaimana kita menghormati barang-barang yang kita sakralkan. Kemudian juga dilanjutkan di dalam Prakempe itu saya lihat bahwa setelah Dityang baca dalam Prakempe itu di sana disebutkan juga bahwa kita itu harus mengguru kepada orang yang sudah memang memahami isi daripada lontar Prakempe itu sendiri. Karena ketika kita tidak berguru kepada memang orang yang telah mampu menjadi seorang guru, kita mungkin nantinya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar, seperti apa yang disebutkan oleh Prof. Rai tadi. Seperti adanya bagaimana Neng berada di selatan, kemudian Ndung ada di utara, kemudian dan juga Neng ada di barat, dan Nang ada di timur, dan kita akan kembali kepada Ndong itu sendiri, yaitu berpulang kepada Siwa sendiri. Nah, itu yang menjadi perhatian saya dalam hal ini. Ketika kita memang membahas tentang Prakempe di sini, banyak hal yang memang kita dapatkan. Bagaimana kita melaksanakan upacara, terutama di dalam pelaksanaan agama Hindu, khususnya di Bali. Sana telah juga disuratkan di dalam lontar Prakempe bagaimana mengupacarai benda-benda yang sebagai sumber bunyi itu sendiri di dalam
hari tumpak rulet seperti apa yang telah disampaikan oleh Prof. Bandem tadi. Nah, kemudian bagaimana hubungan kalau kita hubungkan ajaran Prakempo ini dengan kehidupan kita dalam masyarakat. Nah, kita membagi di sini menjadi dua, yaitu satu dalam nuansa keagamaan, yang satu lagi dalam nuansa berkesenian. Nah, di dalam unsur keagamaan sendiri, kalau kita yang membaca Lontar Prakempo itu, bahwasannya di sana dalam implementasi dari Lontar Prakempo itu sebenarnya adalah pada perayaan pergelaran sebuah yannya, di mana di sana ada Panca Gita itu sendiri. Di mana dalam Panca Gita di sana ada puja astawa, kemudian juga ada suara daripada Bajra yang juga telah dituliskan di sana dalam Prakempo, yaitu dengan istilah Genta Pinarah Pitu. Itu adalah sebuah sebuah alunan musik sebenarnya, dan juga kemudian ada kulkul, kemudian juga ada tabuh gamelan, dan juga ada kekidungan. Di mana dalam kesemua panca gita itu sebenarnya semua berdasarkan atas nada-nada. Ketika kita umpamanya ingin belajar tentang kidung, mulai dari Palawakya, kemudian kekawin, dan kidung itu sendiri, itu semua dasarnya adalah nada, di mana itu semua telah diungkap di dalam Prakempo itu sendiri, bahwasannya kita sebelum nantinya memahami nada-nada tersebut, akan tidak mungkin sekali kita akan bisa melakukan hal-hal yang termasuk dalam Panca Gita itu tadi. Nah, kemudian yang kedua yang dapat saya sampaikan, di dalam kehidupan beragama kita mengenal adanya yang disebut dengan Nawawida Bhakti, yaitu 9 jalan untuk memperkuat bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satunya adalah kirtanam di sana. Bagaimana kita melantunkan tembang-tembang maupun nyanyian-nyanyian suci yang kita haturkan kembali kepada Yang Pencipta. Tentunya kembali kepada Prakempo. Bagaimana dengdung daripada kidung tersebut, kemudian bagaimana guru lagu daripada kekawin tersebut, sehingga dia menjadi sebuah suatu keharmonisan. Nah, kemudian kita lihat dari agama juga, keberadaan daripada pengideran seperti apa yang disebutkan Prof. Rai tadi, di mana deng berada di selatan, kemudian ada dung di utara, kemudian ada deng dengan dewa-dewa, dan juga suara-suara yang ada pada Prakempo itu adalah sebuah proses, ataupun kalau di dalam mungkin ajaran agama kita lebih kenal dengan tutur pengideran itu sendiri. Nah, berarti di sini memang Prakempo ini tidak hanya terkhusus kepada kerawitan saja, namun dalam Prakempo ini lebih kita bisa maknai di segala lini kehidupan kita. Nah, itu kalau kita lihat dari dari sudut pandang agama. Kalau kita berbicara dari segi seni, nah dalam segi seni disebut, karena kesenian di sini ada beberapa fungsi yang pernah saya baca, yaitu seni sendiri bisa menjadi sebuah sarana ritual. Di apa yang di dalam catur muni-muni, bahwasannya di setiap kegiatan upacara yatnya tentunya ada tetabuhan yang memang dikhususkan, seperti halnya ketika melaksanakan proses perkawinan, tentunya di sana akan ada yang disebut tabuh semarandana. Kemudian ketika umpamanya ada biodalan, ada barungan-barungan di dalam biodalan tersebut. Kemudian juga ada bebonangan yang mengiringi ketika melasti. Tentunya di sini dalam konsep berkesenian di sini, seni kerawitan atau tabuh di sini memiliki fungsinya sebagai sebuah sarana ritual. Kemudian juga yang kedua bisa kita sebutkan sebagai hiburan pribadi. Nah, ketika seseorang yang memang senang atau menggandrungi tabuh itu sendiri, di sini tentunya mereka akan mendalami sekali, karena bagaimana kalau kita hubungkan dengan cerita Arjuna ketika
untuk menghaluskan budi tersebut itu adalah dengan kesenian itu sendiri, yaitu dengan ketetabuhan ketika berburu kepada Dewi Urwasi. Di sana adalah sehingga ketika orang menyenangi atau menggandrungi seni, utamanya seni tabuh, di sini tentunya akan memiliki kehalusan budi. Sebagai seorang pribadi, memang kehalusan budi ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, itu bisa menjadi sebuah ekspresi estetis, terutama bagi pencipta-pencipta ataupun komposer-komposer. Di sini prakempo tersebut menjadi dasar, karena di sana di dalamnya berisikan tentang titian nada-nada seperti apa yang telah disebutkan tadi oleh Prof. Bandam, di mana di sana banyak sekali tentang pukulan dan sebagainya. Di sana telah dijelaskan secara panjang lebar tadi oleh Bapak Prof. Bandam, yang tentunya di sini ketika seorang komposer ingin mengekspresikan kemampuannya sehingga menjadi sebuah hasil ataupun penciptaan, tentunya harus didasarkan pada dasar daripada prakempo maupun aji gurnita ini. Nah, jadinya ketika kita berbicara masalah implementasi daripada aji gurnita dan juga prakempo ini, ternyata tidak sebatas hanya kita bisa pergunakan pada seni-seni kerawitan saja, tapi bisa kita implementasikan kepada kehidupan yang lebih luas, karena di sini termasuk dalam makrokosmos dan juga mikrokosmos itu sendiri. Ketika seorang telah mampu mendalami prakempo ini dengan baik, tentunya banyak hal yang akan didapatkan, seperti bagaimana nada-nada tersebut ada pada masing-masing diri kita itu. Nah, seperti pernah saya mendengar dari salah seorang ketua, dia membuat sebuah nyanyian yang menggunakan alat-alat gamelan gitu. Kebetulan waktu itu ada di Borneo, saya mendengar dari seorang ketua, dia menyebutkan ketika kita mengimplementasikan alat-alat musik itu dalam sebuah nyanyian, gitu. Seperti iterompong mangugalang, dan dilanjutkan dengan kalimat gener calung mangubitang. Kemudian ada suling riong mangubitang iceng-ceng mangresekin, ikendang yo mengangselin. Ternyata dari semua instrumen yang ada pada barungan ini kita bisa maknai. Yang sedangkan instrumen-instrumen ini merupakan penjabaran daripada ajaran yang terdapat di dalam prakempo dan aji gurnita itu sendiri. Nah, mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan, karena saya sendiri sebenarnya dalam hal ini tentang musik saya masih minim sekali pengetahuan saya, dan saya banyak sekali mendapat informasi dan juga pengetahuan dari ketiga narasumber tadi. Yang mengucapkan terima kasih, dan waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Om Baik. Santi Om. Baik, Susumo, itu ide bagus